Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada yang terlambat atau nggak ada? Ada yang nggak masuk? Saya masuk Pak. Akbar. Yang nggak masuk siapa? Alkoma. Kenapa nggak masuk? Sekarang. Oh, sakit. Ya. Jadi kau bawa komunikasi yuk? Hah? Komunikasi. Yang mana? Oh iya. Aku rumah. Dan pakai speaker emang tuh. Bisa. Oh ya, saya lupa. Sebelum memulai pelajaran bisa dipimpin doa, Mas Yoga. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita semua untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan harga pasar. Nah, saya ingin sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu nggak apa itu keseimbangan harga pasar? Ayo Mas Yoga. Menurut saya Pak ya, yang kemarin dijelaskan tuh keseimbangan pasar itu adalah harga yang terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Yoga. Jadi keseimbangan harga pasar itu adalah suatu kondisi dalam kegiatan ekonomi di mana jumlah barang atau jasa yang dimintai pembeli sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Jadi kondisi ini mencerminkan titik temu antara keinginan konsumen dan produsen dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan harga. Yang pertama dari sisi permintaan konsumen ada selera. Jadi perubahan tren atau selera konsumen mempengaruhi permintaan. Misalnya jika pakaian ramah lingkungan menjadi tren, permintaan untuk produk tersebut meningkat. Lalu ada pendapatan. Jadi jika pendapatan konsumen meningkat, daya beli mereka juga meningkat sehingga permintaan terhadap barang atau jasa naik. Hal ini mendorong harga keseimbangan cenderung naik. Lalu ada ekspektasi konsumen. Jadi jika konsumen memperkirakan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka akan membeli lebih banyak sekarang sehingga permintaan meningkat. Lalu yang terakhir ada jumlah penduduk. Jadi peningkatan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah permintaan berbagai barang dan jasa. Lalu di sisi permintaan produsen, yang pertama ada biaya produksi. Jika biaya produksi naik, bahan baku, tenaga kerja dan teknologi, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Ini bisa buat harga jadi naik. Lalu ada teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga biaya berkurang dan penawaran bertambah, menyebabkan harga turun. Lalu ada faktor harga barang lain. Jika harga barang lain yang lebih menguntungkan naik, produsen bisa mengalihkan sumber dayanya untuk memproduksi barang tersebut, mengurangi penawaran barang awal. Lalu yang terakhir ada ekspektasi produsen. Jika produsen memperkirakan harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka cenderung menahan produksi sekarang dan mengurangi penawaran. Lalu ada Pak izin kamar mandi Pak. Oh ya, silakan. Fungsi keseimbangan harga. Yang pertama itu menentukan harga pasar. Keseimbangan pasar menentukan harga di
mana penawaran dan permintaan setara. Harga ini mencerminkan titik di mana produsen bersedia menawarkan barang atau jasa dan konsumen bersedia membayar untuk barang atau jasa tersebut. Lalu ada menentukan kuantitas barang yang diperdagangkan. Jadi keseimbangan pasar itu menentukan jumlah total barang atau jasa yang diperdagangkan pada tingkat harga tersebut. Ini mencakup jumlah yang diproduksi oleh produsen dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Lalu ada ketiga, menciptakan efisiensi aplikasi sumber daya. Jadi keseimbangan pasar ketika tercapai menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya barang dan jasa, dialokasikan kepada mereka yang bersedia membayar harga pasar dan produsen yang bersedia menawarkan dengan harga tersebut. Lalu ada memberikan sinyal ekonomi. Jadi harga pasar yang mencerminkan keseimbangan memberikan sinyal ekonomi kepada produsen dan konsumen. Harga yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, sementara harga yang rendah dapat mendorong konsumen untuk meningkatkan permintaan. Lalu ada mendorong efisiensi produk. Jadi keseimbangan pasar mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada ketujuh, menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan pasar membantu menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Lalu yang terakhir, mengurangi ketidakpastian. Keseimbangan pasar memberikan suatu tingkat ketidakpastian yang terkendali di pasar. Produsen dan konsumen memiliki indikator untuk membuat keputusan ekonomi mereka. Lalu ini contoh kurva keseimbangan harga. Lalu selanjutnya proses terbentuknya keseimbangan harga pasar. Yang pertama ada penawaran dan permintaan. Produsen menentukan jumlah barang atau jasa yang mereka bersedia tawarkan pada berbagai tingkat harga. Konsumen menentukan jumlah barang atau jasa yang mereka bersedia beli pada berbagai tingkat harga. Lalu yang kedua ada harga dan kuantitas. Pada awalnya pasar mungkin tidak berada dalam keseimbangan. Jadi harga dan kuantitas barang atau jasa tidak mencerminkan kondisi keseimbangan. Lalu ada perubahan harga. Jika harga di pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan penawaran, mungkin berlebihan dan permintaan mungkin rendah. Lalu ada aksi pasar. Pada harga yang berbeda dari harga keseimbangan, produsen dan konsumen akan bereaksi. Produsen mungkin mengurangi atau meningkatkan penawaran mereka. Lalu ada pergeseran kurva. Aksi pasar dapat menyebabkan perubahan dalam kurva penawaran dan permintaan. Misalnya, inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menggeser kurva penawaran. Lalu yang keenam ada titik keseimbangan. Jadi keseimbangan pasar tercapai ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Ini terjadi pada titik persilangan dan kurva penawaran dan permintaan. Lalu ada harga dan kuantitas. Keseimbangan pada titik keseimbangan, harga pasar dan kuantitas yang diperdagangkan mencapai tingkat yang membuat penawaran dan permintaan setara. Lalu yang terakhir, keseimbangan dinamis. Keseimbangan pasar bukan kondisi tetap dan dapat berubah seiring waktu. Fakta-fakta eksternal seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan dalam kondisi ekonomi global, atau perubahan dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Ini contoh kasusnya keseimbangan harga. Jadi yang pertama itu harga sayur naik saat musim hujan itu menyebabkan shortage. Lalu yang kedua ada produksi minyak goreng berlebih menyebabkan surplus. Lalu setelah saya jelaskan, saya akan memberikan dua video. Hai teman-teman, kamu sudah menonton video tentang penawaran dan permintaan yang ini kan? Sudah paham belum? Kalau kamu sudah paham, kamu bisa loh menggunakannya untuk memperhatikan dan mengawasi perkembangan keseimbangan harga pasar. Lihat apa ya? Apa kayak? Apa nasi lagi? Data soring kok. Ini scholarship B.
Sebaliknya dari penjual atau penawaran, tentu akan menawarkan harga barang yang tinggi untuk jumlah tertentu. Setelah proses tawar-menawar, kemudian akan terjadi kesepakatan tingkat harga pada jumlah barang tertentu antara pembeli dan penjual. Nah, harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Perlu kamu ingat, kamu bisa menyebut harga keseimbangan ini hanya saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti ini. Jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawaran menurun. Nah, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran sehingga konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurun. Apabila dalam kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS. Harga yang diminta atau PD akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS. Sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Jika kamu melihatnya dari kurva, maka akan terjadi titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik potong inilah yang disebut harga keseimbangan atau titik equilibrium. Nah, itu tadi bagaimana terbentuknya keseimbangan harga pasar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Mati lagi. Nah, setelah tadi kalian sudah menyaksikan videonya, saya akan memberikan tugas kelompok. Jadi membentuk 3 kelompok analisis fenomena harga suatu barang. Contohnya beras, minyak goreng, dan telur. Lalu identifikasi penyebab surplus atau shortage-nya, lalu berikan solusi agar keseimbangan harga tercapai. Lalu dipresentasikan 5 menit. Baik Pak. Baik Pak Guru. Tolong bagi. Saya bagi ya, jadi kelompok 1 Yoga, Agnes sama Anggi. Lalu kelompok 2 ada Aspak, Terry sama Mata. Lalu kelompok 3 Mas Dani sama Andrian.
dipresentasikan ke depan ya jawabannya. Oh, dimakan. Gitu. Pak Maka tidak boleh saya. Siapa? Maka boleh saya. Siapa? Oh, kamu mau nantang biasa aja. Apa nih tanyakan? Asma Pak, mau tanya. Tanya apa Asma? Kalau hidup gimana apa dulu? Alay Pak, keluarin aja Pak itu. Apa sudah semua? Sudah. Sudah. Pak Asma mau tanya. Jadi karena sudah diskusi tadi ya. Jadi kelompok 1 silakan maju. Perwakilan apa semua, Pak? Perwakilan aja nggak apa-apa. Saya dari kelompok Yoga. satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi fenomena. Kami menganalisis yaitu telur ayam. Nah, fenomena yang terjadi di sekitar kami yaitu pada waktu periode tertentu itu harga telur ayam mengalami kenaikan signifikan. Sortik, dan sekarang pada periode lain itu mengalami penurunan drastis surplus. Kayak waktu mau menjelang hari raya itu harganya mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, setelah hari raya itu mengalami penurunan yang signifikan juga. Nah, yang kedua yaitu penyebabnya itu terjadi kelangkaan telur tuh seperti yang pertama menurut kami ya, harga pakan untuk ayam itu mahal, seperti harga jatuh atau pakan ayam gede dan sebagainya. Nah, yang dapat mengakibatkan biaya produksi itu naik dan peternak mengurangi produksinya agar tidak terjadi kelangkaan yang fatal. Yang kedua yaitu permintaan yang tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya waktu Idul Fitri, Natal dan lain sebagainya, masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli telur jangan besar yang dapat mengakibatkan kelangkaan. Yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Nah, hujan yang sering terjadi dapat menyebabkan ayam menjadi sakit-sakitan. Yang kedua yaitu penyebab surplus kelebihan telur, yaitu produksi berlebih. Nah, peternak itu memproduksi telur dengan jumlah banyak untuk mengejar keuntungan saat harga tinggi, yang mengakibatkan itu harga-harga itu tambah turun karena kelebihan pasokan. Yang kedua itu permintaan menurun. Nah, biasanya setelah musim perayaan Natal, hari raya itu harga permintaan telur itu kembali normal. Soalnya kan udah nggak banyak ya orang mau buat masakan yang telur kayak hari raya itu. Yang ketiga itu telur menumpuk di pasar. Nah, distribusi yang lambat atau keterlambatan penyaluran menyebabkan stok berlebih. Nah, kelompok kami membuat solusi agar keseimbangan akan tercapai itu yang pertama, pemerintah menstabilkan harga, memberikan subsidi pakan ternak untuk mencegah kenaikan biaya produksi, mengatur pasokan telur agar tidak terjadi kelebihan stok. Seperti waktu hari raya ada subsidi telur, waktu sebelum puasa ada subsidi pakan dan sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi distribusi, yaitu mempercepat distribusi telur dari peternak ke pasar agar stok tidak menumpuk, menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai. Yang ketiga yaitu mengatur produksi. Peternak harus memperkirakan jumlah produksi sesuai permintaan pasar. Adanya koordinasi antara peternak dan pemerintah untuk menghindari overproduksi. Yang keempat yaitu mengedukasi konsumen. Kampanye konsumsi telur merata tidak hanya saat musim tertentu saja. Begitulah hasil diskusi dari kelompok 1. Beri aplaus dulu. Silakan di. Ya.
Selanjutnya kelompok 2, siapa yang maju? Asma. Ayo Aswad, silakan. Pak, maju Ini benar nggak? Nah, jadi itu gini, hasil dari presentasi kelompok kami, yakni kelompok Bimodi. Jadi itu identifikasi fenomenanya yakni barang analisis minyak goreng. Nah, fenomena yang terjadi ini nih, harga minyak goreng mengalami kenaikan harga yang signifikan gitu di awal tahun 2022. Itu pas Covid ya Pak maksudnya. Oh, Iya. Nah, terus sementara itu setelah kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga terjadi lebih, perbedaan stok atau surplus di beberapa wilayah. Nah, penyebab surplus dan shortage-nya itu yang pertama, penyebab shortage-nya atau kelangkaan minyak gorengnya itu karena kenaikan harga bahan baku. Jadi kan minyak goreng kan berasal dari kelapa sawit ya, ya kan? Nah, terus ada kenaikan harga CPO atau crude palm oil di pasar global yang menyebabkan biaya produksinya naik. Nah, terus permintaannya kan tinggi kan ya. Terus konsumen memborong minyak goreng saat terjadi isu kenaikan harga atau terjadi panic buying. Nah, terus distribusinya kan tidak merata gitu. Dari keterlambatan distribusi dari produsen ke pasar lokal menyebabkan stok barang kosong di beberapa wilayah. Terus ada juga ekspor besar-besaran. Produsen cenderung mengekspor minyak sawit ke luar negeri karena lebih menguntungkan daripada dalam negeri. Terus penyebab surplusnya atau kelebihan minyak goreng itu karena intervensi pemerintah. Nah, lagi-lagi pemerintah. Ya. Jadi itu pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET dan subsidi minyak goreng. Jadi terus pemerintahnya penurunan permintaan. Setelah kebijakan HET, konsumen membeli minyak secukupnya, tidak lagi memborong. Terus kan produksi melimpah, produsen meningkatkan produksi setelah adanya tekanan dari pemerintah sehingga stoknya berlebih. Nah, solusinya itu menurut kami kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi yang wajar untuk melindungi konsumen, memberikan subsidi langsung kepada produsen agar produksi tetap berjalan. Terus ada juga pengatur ekspor dan impor, mengatur jumlah ekspor minyak kelapa sawit agar pasokan dalam negeri tetap stabil gitu. Jika diperlukan impor banyak minyak goreng dari negara lain sebagai solusi jangka pendek. Beri aplaus untuk Mas Aswad. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang maju? Saya. Dari kelompok 3 akan mengatakan saya sendiri sama Dani akan mempresentasikan tentang jadi kami menganalisis beras. Karena yang terjadi itu harga beras mengalami kenaikan signifikan atau shortage saat musim paceklik atau bencana alam. Sementara itu harga beras turun atau surplus saat masa panen raya tiba karena produksi melimpah. Penyebab surplus dan shortage yaitu yang pertama musim paceklik, produksi beras menurun akibat cuaca buruk yang menghambat panen. Kedua, bencana alam, banjir atau kekeringan menyebabkan gagal panen di berbagai daerah. Distribusi yang tidak merata, keterlambatan distribusi beras dari daerah produksi ke daerah konsumsi. Yang keempat, permintaan tinggi. Menjelang hari besar seperti Idul Fitri atau Tahun Baru, permintaan beras meningkat tajam. Kemudian penyebab surplus. Yang pertama masa panen raya, produksi beras melimpah saat musim panen datang. Yang kedua, permintaan stabil, konsumsi beras tidak meningkat seiring dengan produksi yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya penyimpanan. Petani atau pedagang kesulitan menyimpan stok beras hingga stok melimpah di pasar dan harga turun. Yang ketiga, solusi agar keseimbangan harga tercapai. Pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk menjaga stabilitas harga. Melakukan operasi pasar murah saat harga beras melonjak tinggi. Yang kedua, manajemen stok beras. Meningkatkan kapasitas penyimpanan pada gudang bulog untuk menampung stok beras saat panen raya. Mencoba stok cadangan beras nasional untuk menghadapi musim paceklik. Yang ketiga, distribusi yang efisien. Pemerintah memastikan distribusi beras merata ke seluruh daerah, terutama daerah yang mengalami kelangkaan. Oke, beri aplaus untuk. Jadi setelah presentasi 3 kelompok tadi ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi terakhir ini kesimpulannya,
yaitu keseimbangan harga pasar mencerminkan keadaan ideal di mana kebutuhan konsumen terpenuhi oleh produsen tanpa ada pemborosan atau kekurangan. Harga yang terbentuk pada titik ini disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, setelah kita membahas keseimbangan harga pasar ini, saya akan memberikan latihan soal 5 latihan soal. Cuma bisa dikumpulkan di depan ya. Yeay. Ya, aku minta jawaban. Oh, di grup ya, Pak? Oh. Dia di grup aja. Oh, oke. Iya, iya. Ngomong aku. Masa masuk grup? Sampai harus masuk grup. Aku yang baru ya. Oh, Biasanya baru pindahan Pak dari Itali. Oh iya. Kalau Pak Raya. Nanti bisa dimasukin ya. Apa nomornya? Ketuanya siapa ketuanya Pak? Apa? Ketuanya siapa? Yoga. Kita yoga. Mas, jawabnya Mas ya? Skip ada siapa? Gak usah dimasukin. Saya nolak Itali saya. Dan kita aja. Saya minta ya, oke. Ya nggak beda aja ya mas. Iya. Jadi setelah materi yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi untuk minggu depan ya.